Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang manajemen aset dengan topiknya manajemen aset juga. Saya Rudi Abdullah, SE, MM, AKSI. Seperti biasa, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Usahakan menonton videonya sampai selesai supaya tidak gagal paham. Oke, kita lanjut materinya kita tentang manajemen aset. Jadi definisi manajemen aset ini ada bermacam-macam. Nah, ada yang mendefinisikan bahwa manajemen aset ini adalah cara-cara dalam mengatur, merencanakan, mendesain, dan memonitor dalam proses pengakuisisi, memelihara, memperbaharui, dan membangun segala bentuk infrastruktur dan aset teknis untuk mendukung pengadaan servis publik atau pelayanan kepada masyarakat. Sesuatu yang sistematis, sesuatu proses yang terstruktur, mencakupi seluruh umur kehidupan suatu aset fisiknya. Oke, nah ini adalah alur dari manajemen aset. Yang harus kita lihat adalah yang pertama yang dilakukan adalah inventaris aset. Yang kedua legal audit. Yang ketiga penilaian aset. Yang keempat adalah optimalisasi pemanfaatan aset. Sini kemudian melalui aplikasi yang disebut dengan SIMA, Sistem Informasi Manajemen Aset, dilakukan pengawasan dan pengendalian. Nah, kita bahas satu persatu mulai dari inventaris aset. Terdiri dari dua aspek, yaitu inventaris fisik. Inventaris fisiknya yaitu bentuk, luas, lokasi, volume, jumlah, jenis, dan alamat, dan lain-lain. Di sini kemudian inventaris yuridis atau legalnya, status penggunaannya, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaannya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah proses kerja yang dilakukan adalah pendataan, kodifikasi atau labeling, pengelompokan, dan pembukuan atau administrasi sesuai dengan tujuan manajemen aset. Nah, ini kaitannya dengan inventaris aset. Saya kira di dalam diskusinya kita di bagian ini cukup jelas ya, karena ada contohnya di dalam kelas. Yang selanjutnya yang kita lakukan adalah legal audit. Di sini merupakan suatu lingkup kerja manajemen aset yang berupa inventarisasi status penguasaan, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset, identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legalnya. Permasalahan legal yang sering ditemui antara lain status hak penguasa yang lemah, aset dikuasai oleh pihak lain, pemindahan aset yang tidak termonitor, dan lain-lain. Ini kaitannya dengan legal audit atau pemeriksaan yang dilakukan secara sah atau sah. Yang selanjutnya penilaian aset. Di sini merupakan suatu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Biasanya dikerjakan oleh konsultan penilaian yang independen. Nah, hasil dari penilaian dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk menetapkan harga aset yang akan dijual. Jadi penilai aset ini kalau di pembangunan disebut dengan appraisal. Oke. Selanjutnya optimalisasi aset. Optimalisasi aset ini pada dasarnya merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah, volume, legal, dan ekonomis yang dimiliki aset tersebut. Dalam tahapan ini, aset yang dikuasai Pemda diidentifikasi dan dikelompokkan atas aset yang memiliki potensi dan tidak memiliki potensi. Jadi harus ada pemetaan mana yang memiliki potensi, mana yang tidak memiliki potensi. Kalau yang memiliki potensi dioptimalisasi, kalau tidak memiliki potensi
ya diberhentikan. Itu solusi terakhir, diberhentikan atau tetap dilakukan pemeliharaan. Nah, aset yang memiliki potensi sudah dikelompokkan berdasarkan sektor-sektor unggulannya yang menjadi tumpuan dan strategi pengembangan ekonomi Pemda, baik jangka pendek, menengah, atau jangka panjang. Aset yang tidak dapat dikelompokkan dicari faktor penyebabnya, apakah permasalahan legal, fisik nilai ekonomi yang rendah, ataupun faktor lainnya. Hasil akhir dari tahap optimalisasi yaitu rekomendasi yang berupa sasaran, strategi, dan program untuk pengoptimalisasi aset yang dikuasai. Dan yang selanjutnya adalah pengawasan dan pengendalian. Nah, satu sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja aspek ini adalah pengembangan SIMA, Sistem Informasi Manajemen Aset. Melalui SIMA, transparansi kerja dan pengelolaan aset sangat terjamin tanpa perlu adanya kekhawatiran akan pengawasan dan pengendalian yang lemah. Setiap penanganan terhadap suatu aset termonitor jelas, mulai dari lingkungan penanganannya hingga siapa yang bertanggung jawab penanganannya. Ya, dengan adanya SIMA ini maka akan meminimalisir KKN dalam tubuh pemerintah daerah. Ini adalah pengelolaan barang milik daerah menurut Kemendagri nomor 17 tahun 2007. Yang pertama yaitu perencanaan kebutuhan dan penganggaran. Yang kedua pengadaan. Yang ketiga penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran. Yang keempat penggunaan. Yang kelima penatausahaan, di mana terdiri dari pembukuan, inventaris, dan pelaporan. Yang ketujuh pemanfaatan, terdiri dari sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangunan serah guna, dan bangun serah guna, dan bangun guna serah. Yang ketujuh pengamanan dan pemeliharaan. Yang kedelapan penilaian. Yang kesembilan penghapusan. Yang terakhir pemindahan, bisa melalui penjualan, tukar menukar, hibah, penyertaan modal pemerintah. Yang ke-11 pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Yang ke-12 pembiayaan. Yang ke-13 apa ini? Ya nanti dicarilah apa ini, TGR. Oke. Ini adalah skema penggolongan barang milik daerah. Coba disimak ya. Permasalahan penggolongan barang milik daerah ada banyak, ada 4 permasalahannya. Kemudian pelaksanaan kegiatan penggolongan barang milik daerah. Ini yang selanjutnya programnya, program yang dilakukan. Yang terakhir adalah hasil yang diharapkan. Jadi dari program ini hasil yang diharapkan adalah meningkatkan pelayanan PBD kepada SKPD dan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kualitas LKPD khususnya pada neraca aset dan capainya WTP. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Ini adalah skema pengelolaan barang milik daerah. Yang selanjutnya, peran manajemen aset dalam pemberdayaan ekonomi daerah. Jadi penerapan konsep manajemen aset dalam rangka pemberdayaan ekonomi daerah memiliki ruang lingkup yang lebih luas, terungkap dengan dalam 6 langkah manajemen aset daerah. Yang pertama adalah identifikasi potensi ekonomi daerah. Jadi yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus mampu mengidentifikasi potensi ekonomi yang ada di daerahnya, sehingga
aset-aset yang dimiliki juga itu bisa dimanfaatkan secara optimal. Yang selanjutnya adalah optimalisasi PAD. Jadi dengan aset yang dimiliki itu juga dapat meningkatkan optimalisasi PAD. Yang selanjutnya optimalisasi aset Pemda. Jadi penerapan konsep manajemen aset ini juga mengoptimalkan aset Pemda dalam artian pemanfaatannya. Yang selanjutnya itu peningkatan kemampuan manajemen pengelola kabupaten atau kota. Yang selanjutnya penilaian harta kekayaan daerah. Yang selanjutnya penilaian atas aset Pemda. Inilah konsep manajemen aset dalam rangka pemberdayaan ekonomi daerah. Bisa dilihat ya, ada 1 sampai 6. Oke, saya kira demikian materi tentang manajemen aset. Kembali lagi bahwa materi ini hanyalah garis besar dari apa yang ada di materi pokoknya. Jadi terkait dengan materi ini, hal-hal yang tidak dipahami silakan ditanyakan, silakan didiskusikan, silakan dikonsultasikan melalui kolom komentar yang tersedia di bawah. Saya kira itu yang menjadi garis besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.